Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sapika dari kelas E NIM 32011222007. Saya akan menjelaskan buku tentang James Bradley, yaitu metode etnografi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang profesor kita, yaitu James Bradley, yaitu dalam bukunya metode etnografi. Sebelum saya menjelaskan tentang isi bukunya, saya akan menjelaskan sosok beliau yang merupakan kelahiran dari tahun 1933 dan wafat pada tahun 1982. Untuk usia pada umur yang ke-48, beliau meninggal dikarenakan penyakit leukemia yang diidapnya. Beliau merupakan seorang profesor antropologi di Mifflin College yang berkebangsaan Amerika. Beliau memiliki banyak karya-karya dan karangan-karangannya, ada sekitar 20 tentang metode tentang etnografi, yaitu penulisan tentang suku bangsa dan juga penelitian kualitatif yang mana melibatkan tentang wawancara dan penelitian-penelitian di lapangan. Sebelum kita melakukan penelitian tentang suku bangsa, yaitu dalam etnografi itu sendiri, etnografi suku bangsa dan grafi adalah tulisan, berarti tulisan tentang suku bangsa. Di dalam bukunya, beliau juga menjelaskan sebelum kita melakukan penelitian terhadap suku bangsa, di sana beliau mencetuskan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan sebelum melakukan penelitian. Beliau juga merupakan seorang tokoh utama dalam metode etnografi baru. Beliau juga mengemukakan bahwa individu itu menghasilkan sebuah kebudayaan yang dihasilkan. Bukunya pada kali ini saya akan membahas tentang buku beliau tentang metode etnografi yang dikemukakan oleh James Bradley, yang diterbitkan oleh PT Tiara Wacana Yogyakarta, yang penerjemahnya oleh Misbah Julfa Elizabeth, penyuntingnya Amiruddin, cetakan pertama di Yogyakarta oleh Tiara Wacana Jogja pada tahun 1997. Buku ini berjumlahkan dengan halaman 338 halaman dengan volume 21 cm. Selanjutnya saya akan menjelaskan isi buku dari karangan James Bradley, yaitu metode etnografi, yang di dalamnya membahas tentang langkah-langkah etnografi, yaitu cara penulisan etnografi. Etnografi sendiri yaitu etno yang berarti suku bangsa dan grafi artinya tulisan. Berarti jika kita sambungkan yaitu tulisan mengenai suku bangsa yang ada di Indonesia, tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia. Langkah-langkah ini disebut juga alur penelitian maju bertahap. Yang pertama, di sini pada buku ini yaitu pertama kita harus menetapkan seorang informan. Sebelum kita melakukan penelitian, kita harus melakukan penetapan informan. Bagaimana seseorang itu bagaimana kita harus mendapatkan sumber sebelum ataupun orang yang tepat untuk kita jadikan sebagai sumber informasi. Makanya disebut sebagai penetapan sumber informan. Lalu yang kedua ada mewawancarai seorang informan. Setelah kita menemukan informan yang cocok untuk sesuai tema yang kita inginkan, lalu kita mewawancarai dengan tema-tema ataupun yang sudah kita siapkan. Lalu yang ketiga yaitu membuat catatan etnografis. Nah, catatan etnografis ini yaitu sebelum kita mewawancarai, kita alangkah baiknya kita membuat catatan ataupun apa yang ada pada daerah tersebut, apakah bagaimana keadaan suasana, bahasa ataupun kebudayaan di suatu daerah tersebut, agar kita bisa melakukan pertanyaan pada informan sesuai dengan keadaan daerah di sana.
Lalu yang keempat ada mengajukan pertanyaan deskriptif. Mengajukan ini pertanyaan deskriptif di sini yaitu kita bisa mengajukan seperti pertanyaan-pertanyaan bagaimana membuat perjanjian kepada informan, berkenalan ataupun kerjasama antara pewawancara dengan informan yang akan diwawancarai. Lalu yang kelima melakukan analisis wawancara etnografis. Dalam artian di sini kita melakukan analisis dalam pewawancaraan bagaimana keadaan lalu di suatu daerah tersebut yang akan kita teliti. Hal ini agar kita paham, agar tidak keluar dari konteks yang kita inginkan. Kita menganalisis dari hasil wawancara ataupun kita menganalisis keadaan di setempat agar wawancara yang kita lakukan berjalan dengan sempurna dan tidak keluar dari konteks. Lalu membuat analisis domain, yaitu membuat analisis pada wawancara dan langkah-langkah yang dilakukan pada keadaan ataupun daerah di setempat. Lalu selanjutnya mengajukan pertanyaan struktural, yaitu bagaimana kerangka yang akan ataupun kita melakukan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan dalam konteks yang kita cari terhadap sebuah suku bangsa yang kita inginkan. Lalu yang kedelapan ada membuat analisis taksonomi, yaitu kita fokus pada pertanyaan yang telah kita ajukan agar mendapatkan sumber ataupun informasi yang lebih detail. Lalu selanjutnya ada langkah ke-9 yaitu mengajukan pertanyaan yang kontras, yaitu suatu prinsip penemuan dalam studi makna, yaitu dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang kontras dan langsung to the point, langsung ke tujuan pada apa yang mau kita tuju. Lalu yang ke-10 ada membuat analisis komponen. Lalu yang ke-9 menemukan tema-tema budaya. Nah, menemukan tema-tema budaya ini yaitu setelah kita mewawancarai, kita bisa menemukan apa saja pada kebudayaan ataupun kegiatan yang kita inginkan dalam sebuah daerah tersebut. Setelah kita menemukan apa yang sudah kita dapatkan dari informan dan juga analisis yang telah kita lakukan dari kegiatan daerah di setempat, juga kita amatin dari tulisan-tulisan ataupun masyarakat ataupun informan yang narasumber-sumber lain. Lalu yang ke-12 kita menulis sebuah etnografi, dan ini adalah langkah terakhir setelah kita mendapatkan sumber yang telah kita dapatkan dari penelitian dan wawancara yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita menulis dari hasil sumber yang kita dapatkan. Kita dalam menulisan etnografi ini telah dilakukan analisis wawancara yang telah dilakukan sesudah kegiatan yang dari langkah-langkah sebelumnya. Terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, sampai jumpa. See you tomorrow.